Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bomen Adamonim. Saya dari kelas HK21A, Universitas Putra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang residif atau pengulangan tindak pidana di Indonesia. Oke, lanjut. Apa itu residif? Residif merupakan pengulangan tindak pidana di mana pelaku tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana dalam jangka waktu tertentu dan telah berkekuatan hukum tetap. Residif merupakan salah satu dasar dalam pemberatan pidana. Residif tidak dikenalkan pada semua kejahatan, tetapi hanya terjadi pada kejahatan tertentu yang disebut di mana dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Selanjutnya, di luar kelompok kejahatan tersebut ada beberapa tindak pidana khusus tertentu, misalnya pasal 216 ayat 3, pasal 489 ayat 2, 495 ayat 2, 501 ayat 2, dan 512 ayat 3. Selanjutnya, jadi menurut pasal 486, 487, dan 488, pemberatan pidana dapat ditambah 1/3 dari ancaman maksimal pidana. Selanjutnya, selain itu untuk pengulangan tindak pidana yang disebut dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP terdapat ketentuan tertentu, yaitu yang pertama, terpidana telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan, dan yang kedua, terpidana telah menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan, dan yang ketiga, dibebaskan dalam menjalani hukuman pidana, dan yang keempat, hak menjalankan pidananya sebelum daluarsa. Dan yang kelima, kejahatan pengulangan dilakukan dalam waktu belum lewat 5 tahun sejak terpidana menjalani pidana. Di dalam KUHP tidak mengenal adanya general residif. Selanjutnya, jenis-jenis residif. Di sini jenis residif yang pertama residif umum, aguman residif atau general residif, dan yang kedua residif khusus, special residif. Dosen skills. Jadi KUHP membedakan residif kejahatan ini menjadi dua kelompok besar, yaitu residif terhadap kejahatan tertentu yang sejenis dan residif terhadap kejahatan tertentu yang termasuk dalam kelompok jenis. Selanjutnya, contoh kasus residif korupsi Muhammad Tamsil dan Agus Suranto. Korupsi pertama Tamsil pada saat menjabat sebagai Bupati Kudus 2004, Tamsil terjerat kasus korupsi sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2004 saat menjabat Bupati Kudus periode 2003-2028, dan kerugian negara sejumlah 2,8 miliar setelah melalui serangkaian persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang. Majelis Hakim memutuskan hukuman 22 bulan penjara dengan denda
100 juta dan 3 bulan penjara. Selanjutnya kasus korupsi pertama Agus Suranto merupakan mantan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, pernah terlibat kasus korupsi penyaluran dan bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 yang merugikan keuangan negara sejumlah 100,32 miliar. Atas tindak pidana korupsi itu, kemudian majelis hakim memvonis hukuman 16 bulan penjara pada tahun 2016. Selanjutnya hingga akhirnya kedua orang ini, Tamsil dan Agus Suranto, kembali terjerat kasus korupsi jual beli jabatan di Pemkab Kudus. Mereka terendus KPK dan berhasil menangkap tangan keduanya setelah menerima sogokan sekitar 250 juta. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama Sekretaris Dinas DPP KAD Kabupaten Kudus Ahmad Sofian sebagai pihak pembeli, sedangkan beberapa orang lainnya seperti 2 ajudan dan calon pejabat yang ikut terkena OTT KPK ditetapkan sebagai saksi. Selanjutnya kesimpulan di sini yang dapat saya ambil dari materi tadi, kesimpulannya ya residif diartikan sebagai pengulangan kejahatan di mana terdapat kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan melakukan lagi suatu kejahatan. Tujuan yang terpenting dari residif adalah pada aspek penjaraan dan rehabilitas residif terbagi menjadi 2 jenis, yaitu residif umum dan residif khusus. Jadi materi tersebut yang telah saya terangkan dari pertama ini termasuk dalam residif khusus dikarenakan karena ini tentang kasus korupsi dan di mana kedua pelaku tersebut sudah dipenjara dan masa penjara mereka habis dan mereka keluar, mereka kembali lagi melakukan tindak pidana tersebut sekitar 3 kali. Jadi materi ini tentang residif khusus. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Nah, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.